Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Mayurida SP, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 8 tahun 2021. Saya diterima dalam seleksi CPNS tahun 2019 pada jabatan pengelola pelapangan harapan di bidang ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Sabang yang mempunyai tugas di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, tanaman pangan hortikultura, dan ketahanan pangan. Selama bertugas di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, saya memahami bahwa salah satu tugas bidang ketahanan pangan adalah melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan. Untuk menjalankan tugasnya, salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Di era revolusi industri 4.0 dan situasi pandemi COVID-19, penyebaran informasi dan sosialisasi secara konvensional akan kurang efektif. Karenanya, pelaksanaan kegiatan ini secara perlahan harus mulai beralih secara digital. Namun, saat ini media yang diperlukan untuk dapat melakukan sosialisasi secara digital masih sangat kurang. Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa media sosialisasi tentang ketahanan pangan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi untuk mengatasi isu tersebut. Gagasan penyelesaian isu yang akan dilaksanakan adalah optimalisasi media sosialisasi ketahanan pangan di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Gagasan penyelesaian ini dilakukan melalui 6 rangkaian kegiatan aktualisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan yang saya jalankan selama masa habituasi di instansi tempat saya bekerja. Kegiatan 1. Mengumpulkan materi ketahanan pangan. Tahapan pertama dari kegiatan ini adalah melakukan pencarian dan mengumpulkan materi atau bahan tentang ketahanan pangan, baik dalam bentuk soft copy dari beberapa website seperti Badan Ketahanan Pangan, dan dokumen hard copy yang diperoleh dari bidang ketahanan pangan. Output dari tahapan ini adalah kumpulan materi ketahanan pangan. Pada tahapan kedua, saya menjumpai mentor dan berkonsultasi mengenai materi ketahanan pangan, dan dilanjutkan dengan tahapan ketiga, yaitu memilih materi yang akan dibuat menjadi video dan brosur. Output dari kedua tahapan ini adalah catatan hasil konsultasi dan kesimpulan berupa judul materi yang telah dipilih. Kegiatan 2, mempelajari dan mencari referensi pembuatan video dan brosur. Untuk menambah pengetahuan serta memudahkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, pada tahapan pertama dari kegiatan ini saya mencari cara pembuatan serta mempelajari bagaimana cara membuat brosur dan video animasi. Output dari tahapan ini adalah panduan serta berbagai tips untuk membuat video dan brosur. Kemudian di tahapan kedua, saya mencari berbagai contoh video animasi dan brosur untuk dijadikan sebagai referensi.
Output dari tahapan ini adalah kumpulan referensi video dan brosur. Setelah melihat kelebihan serta kekurangan dari aplikasi-aplikasi editing, saya memilih aplikasi yang akan saya gunakan. Output dari tahapan ini adalah aplikasi yang telah dipilih. Untuk pembuatan video, saya memilih Microsoft Office PowerPoint dan Movavi Video Suite. Sementara untuk pembuatan brosur, saya memilih aplikasi Canva dan Inkscape. Kegiatan 3, perumusan draft video dan brosur ketahanan pangan. Untuk membuat draft video dan brosur, saya mulai dengan tahapan pertama, yaitu membuat storyboard video sebagai kerangka panduan dalam pembuatan draft video. Output dari tahapan ini adalah storyboard video. Kemudian di tahapan kedua, saya membuat video berdasarkan storyboard dari tahapan pertama dan juga brosur. Output dari tahapan ini adalah draft video dan brosur. Pada tahapan ketiga, saya berkoordinasi dengan atasan, yaitu Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, tentang publikasi video dan brosur. Output dari tahapan ini adalah izin publikasi. Kegiatan 4, pelaksanaan FGD terkait draft video dan brosur. Untuk memaparkan draft video dan brosur dari kegiatan ketiga kepada mentor dan rekan kerja, saya bermaksud untuk melaksanakan FGD. Pada tahapan pertama di kegiatan keempat, saya menjumpai mentor dan berkonsultasi untuk penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan FGD. Kemudian, FGD dilaksanakan di tahapan kedua. Di sini, saya memaparkan draft video dan brosur yang telah dibuat. Output dari tahapan ini adalah catatan pemaparan berupa tanggapan dari peserta FGD. Masih berupa bagian dari FGD, pada tahapan ketiga dilakukan evaluasi berupa penyesuaian isi materi. Berikut adalah output dari tahapan ini. Kegiatan 5, membuat sarana publikasi video dan brosur. Sebelumnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang belum memiliki akun YouTube sendiri. Maka, di tahapan pertama saya membuat akun YouTube instansi terlebih dahulu. Pembuatan akun ini sudah diberikan izin sesuai pada tahapan ketiga di kegiatan ketiga. Output dari tahapan ini adalah terbentuknya akun YouTube Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Pada tahapan kedua, saya menjumpai admin yang mengelola website instansi untuk melakukan koordinasi tentang publikasi video dan brosur pada website. Output dari tahapan ini adalah catatan hasil koordinasi. Karena website instansi tempat saya bertugas belum memiliki menu khusus untuk publikasi, maka setelah menjumpai admin, saya melanjutkan ke tahapan ketiga, yaitu membuat menu pada website untuk publikasi. Output dari tahapan ini adalah tersedianya menu publikasi. Kegiatan 6, publikasi video dan brosur. Berdasarkan catatan hasil evaluasi pada kegiatan keempat, saya memperbaiki draft video dan brosur. Termasuk menambahkan rekaman narasi pada video, sehingga akhirnya diperoleh video dan brosur versi akhir yang siap untuk dipublikasikan. Setelah itu, melalui tahapan kedua, saya mempublikasikan video terlebih dahulu ke akun YouTube yang dibuat di kegiatan kelima.
Kemudian, video dan brosur juga saya publikasikan di website Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Tahapan terakhir adalah saya membagikan pranala atau link hasil publikasi kepada atasan dan rekan kerja melalui grup WhatsApp Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Selama melaksanakan kegiatan aktualisasi, saya telah menerapkan nilai aneka yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta nilai peran dan kedudukan ASN. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.